hijrah ke Madinah. Nah, kita pun sebagai umatnya mengikuti sunnah ini, dan banyak sekali manfaatnya. Ya, banyak sekali nanti kita bahas bagaimana manfaat i'tikaf itu dalam mencas iman kita, dalam membangun keimanan kita, terutama bagi para dai, ya, para dai, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang merupakan warasatul anbiya pun sangat istilahnya bermanfaat amalan ini untuk membangun keimanannya. Jangan sampai di 10 hari terakhir ini ustadz-ustadz masih sibuk juga mengajar, masih sibuk juga ceramah, masih sibuk juga dakwah gitu, ya, dengan alasan nanti dia dakwah kan wajib, ini kan sunat, ya. Rasulullah tuh kurang apa sibuknya dalam berdakwah? Rasulullah tuh kurang hebat apa dalam berdakwah? Tapi di 10 hari terakhir Ramadan ini khusus kita bermunajat kepada Allah, khusus untuk menjalin hubungan, mencas iman, ya, supaya iman kita ini kuat, ya. Ulama-ulama, ustadz-ustadz, mubaligh-mubaligh, dai-dai, itu kan kerjanya kan menceramahin orang. Perlu kekuatan, perlu iman yang kuat dia untuk ngasih tahu orang, untuk mendakwahkan orang, untuk mendakwahkan Islam. Dia perlu keimanan yang kuat. Kapan lagi dia mencasnya? Oke, ada sholat 5 waktu harian, ada ibadah-ibadah mingguan, tapi itu masih belum cukup kuat. Tapi kalau ini sangat powerful. Makanya para ulama, orang-orang soleh dulu pun tidak meninggalkan amal-amal ini. Amal i'tikaf ini saking besarnya. Tujuannya supaya kita bisa, jadi tujuan i'tikaf itu 3. 1, supaya kita mudah meraih takwa. Yang kedua, tujuan kita i'tikaf ini adalah untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu suatu malam yang kalau kita beribadah di situ nilainya lebih daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin, dalam surah Al-Qadar, ya. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan amal-amal di luar Ramadan. Nah, kenapa mesti i'tikaf? Karena mungkin kalau di luar i'tikaf kita belum full, sehingga kita sulit bisa meraih Lailatul Qadar kalau kita tidak i'tikaf. Tapi begitu kita i'tikaf dengan serius, insya Allah kita akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, karena kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di rumah ketiduran, mungkin di rumah banyak godaannya, ya. Tapi kalau di masjid kan full kita ibadah. 24 jam kita ibadah di sini. Untuk bisa berintikaf ini apa supaya kita semangat dalam i'tikaf ini? Tujuannya kita i'tikaf ini adalah supaya kita dapat husnul khotimahnya Ramadan gitu loh. Dapat husnul khotimahnya Ramadan. Karena banyak orang nggak dapat husnul khotimah Ramadan, yang ada su'ul khotimah Ramadan. Apa su'ul khotimah Ramadan? Su'ul khotimah Ramadan itu adalah di akhir-akhir Ramadan ibadahnya turun. Dan itu faktanya kebanyakan terjadi di kita kaum muslim-muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, para santri-santri pesantren Hilal Bogor dan para jamaah yang hadir di sini, dan juga para pemirsa kaum muslim muslimat yang ikut menyaksikan acara ini, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Insyaallah kita masih diberikan Allah, kita bersyukur kenikmatan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Dan juga nikmat yang paling agung, kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat ibadah, nikmat apa istilah bahasa kita, nikmat Ramadan yang begitu indah yang Allah telah anugerahkan kepada kita, yang Allah tidak berikan kepada makhluk-makhluk lain atau tidak diberikan oleh umat-umat lain, diberikan oleh kepada umat-umat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu syukur nih, mudah-mudahan
kita terus diberikan nikmat iman sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita nanti dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita belajar tentang persiapan i'tikaf. Ini i'tikaf ini suatu amalan di bulan suci Ramadan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf ini suatu amalan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi semenjak beliau hijrah ke Madinah. Tidak pernah ditinggalkan amalan ini, i'tikaf. Ya, nanti kita bahas seperti apa i'tikaf itu. Bahkan ketika Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tahun wafatnya beliau, Rasulullah itu i'tikaf di Masjidin Nabawi itu 20 hari. Ya, biasanya 10 hari terakhir, Ashrul Awakhir istilahnya. Mulai dari malam 21 sampai nanti malam terakhir Ramadan. Ya, i'tikaf selama 10 hari di masjid. Tidak pernah ditinggalkan Rasulullah i'tikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Semenjak beliau hijrah sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah dipanggil oleh Allah tahun beliau wafat itu 20 hari beliau i'tikaf. Berarti mulai dari malam 11 sampai malam terakhir. I'tikaf full di masjid. Ya, 24 jam. Ibadah, tadarus, sholat, merenung, berzikir, berdoa, seluruh amal-amal nanti yang akan kita bahas detailnya seperti apa. Nah, jadi ini materi ini sangat penting, persiapan kita, dan mudah-mudahan harapan kita santri-santri di sini dan juga kaum muslim-muslimat ya, yang ingin imannya semakin kuat, yang ingin supaya mudah meraih ketakwaan di bulan suci Ramadan ini, jangan lewatkan amalan ini. Jangan dilewatkan amalan i'tikaf ini, karena amalan i'tikaf ini sangat efektif untuk membangun kekuatan keimanan kita. Sangat efektif untuk menaikkan derajat iman kita menjadi takwa. Ya. Makanya Rasul dan para sahabat tidak pernah meninggalkan amalan ini. Oleh karena itu kita pun sebagai umat Rasulullah pun akan mengikut sunnah beliau. Walaupun ini sunnat, ya, hukumnya tidak wajib. Sunnat artinya bukan suatu kewajiban, tapi Rasulullah karena saking tingginya nilainya di hadapan Allah, ya, dan juga manfaatnya begitu tingginya, Rasulullah tidak meninggalkannya. Biasanya kalau amalan sunnat itu Rasulullah tuh, ya, apalagi misalnya sunnat muakkad gitu, tuh hampir selalu dikerjakan Rasulullah, tapi tetap ada yang ditinggalkan, menunjukkan bahwa itu sunnat. Tapi amalan ini salah satu yang amalan sunnat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Apalagi misalnya amalan yang sunnat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Seperti apa? Qiyamul Lail. Itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Apalagi salat qabliyah subuh. Itu Rasulullah itu tidak meninggal. Ada beberapa amal-amal yang walaupun disunat dia, tapi tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Baik dalam keadaan beliau mukim maupun dalam keadaan beliau musafir. Seperti Qiyamul Lail. Bahkan untuk Nabi Qiyamul Lail itu hukumnya wajib. Salat qabliyah subuh, istilah kita salat fajar, itu juga termasuk amalan sunat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Dalam keadaan mukim, beliau berada di Madinah, bahkan mungkin saat beliau juga musafir. Bahkan ketika kita salatnya misalnya kesiangan pun, bukan disengaja gitu, ya, Rasulullah pernah salat kesiangan, juga sebelum salat subuh, Rasulullah pernah dalam musafir itu, ya, karena kecapeannya perjalanan akhirnya tertidur, subuh agak kesiangan, matahari sudah mulai kelihatan gitu, akhirnya terasa panas gitu, mereka terbangun terkejut. Itu Rasulullah sebelum sholat subuh tetap sholat qabliyah subuh dulu. Itu menunjukkan pentingnya. Jadi kok ada amal-amal yang tidak pernah ditinggalkan seperti ini walaupun sunat, menunjukkan apa? Menunjukkan amal ini sangat spesial, amal ini sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Contoh tadi sholat malam itu tidak ada sholat yang sunat yang setinggi nilainya setelah sholat wajib kecuali sholat malam. Yang kedua sholat qabliyah subuh, dan juga nanti sholat witir juga demikian. Nah, jadi kembali kita kepada yang tadi. Jadi amalan sunat i'tikaf ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah semenjak beliau hijrah ke Madinah.
Nah, kita pun sebagai umatnya mengikuti sunnah ini, dan banyak sekali manfaatnya. Ya, banyak sekali nanti kita bahas bagaimana manfaat i'tikaf itu dalam mencas iman kita, dalam membangun keimanan kita, terutama bagi para dai, ya, para dai, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang merupakan warasatul anbiya pun sangat istilahnya bermanfaat amalan ini untuk membangun keimanannya. Jangan sampai di 10 hari terakhir ini ustadz-ustadz masih sibuk juga mengajar, masih sibuk juga ceramah, masih sibuk juga dakwah gitu, ya, dengan alasan nanti dakwah kan wajib, ini kan sunat, ya. Rasulullah tuh kurang apa sibuknya dalam berdakwah? Rasulullah tuh kurang hebat apa dalam berdakwah? Tapi di 10 hari terakhir Ramadan ini khusus kita bermunajat kepada Allah, khusus untuk menjalin hubungan, mencas iman, ya, supaya iman kita ini kuat. Ya, ulama-ulama, ustadz-ustadz, mubaligh-mubaligh, dai-dai, itu kan kerjanya kan menceramahin orang. Perlu kekuatan, perlu iman yang kuat dia untuk ngasih tahu orang, untuk mendakwahkan orang, untuk mendakwahkan Islam. Dia perlu keimanan yang kuat. Kapan lagi dia mencasnya? Oke, ada sholat 5 waktu harian, ada ibadah-ibadah mingguan, tapi itu masih belum cukup kuat. Tapi kalau ini sangat powerful. Makanya para ulama, orang-orang soleh dulu pun tidak meninggalkan amal-amal ini. Amal i'tikaf ini saking besarnya nilainya dan besarnya manfaatnya untuk keimanan kita. Ya, mudah-mudahan kita insyaallah di sini juga akan mengamalkan hal tersebut. Cuman untuk bisa mengamalkan itu kita perlu ilmu. Nah, inilah kita hadir di sini, ya, dan saya juga membahas ini supaya apa? Ini menjadi ilmu, ya, ilmu bekal, supaya nanti i'tikaf itu ngerti ngapain. Jangan sampai nanti karena nggak punya ilmu, kurang ilmu, akhirnya i'tikafnya banyaknya apa? Banyaknya ngelamun nanti, atau banyaknya tidur, ngaji dikit tidur, habis sholat tidur, gitu kan? Atau jadi bosan. Ya, bosan, banyak ngelamun, akhirnya ya nggak maksimal i'tikaf. Sudah bagus i'tikaf, tapi kalau pakai ilmu lebih hebat lagi, karena akan terasa nanti manfaat-manfaatnya. Apalagi nanti kalian, ya, santri-santri ini, ya, masih muda sudah punya kekuatan keimanan yang hebat, masya Allah. Nanti ketika kalian dewasa, kalian besarnya, ya, maka akan merasakan manfaat dari amal-amal ini, insya Allah. Jadi ini sebagai pengantar, ya, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Pertama, ya, dalam pengantar ini bahwa i'tikaf itu, yang dimaksud i'tikaf itu ada 2, ya. Ada i'tikaf secara umum, ada i'tikaf secara khusus. Yang kita bahas adalah i'tikaf secara khusus. Ya, secara khusus itu artinya satu amalan yang berdiam di masjid kita beribadah di 10 terakhir Ramadan. Ya, istilahnya asyrul awakhir. Itu namanya i'tikaf khusus. Jadi hanya 10 hari terakhir di Ramadan full. Tapi kalau i'tikaf dalam arti umum adalah ya kapan saja, ya, kita mau berdiam di masjid dengan niat ibadah lillahi ta'ala, ya, namanya i'tikaf. Ya, bisa sejam, 2 jam, bisa beberapa jam di luar Ramadan, namanya i'tikaf. Asal niatnya ibadah di masjid, berdiam kita untuk beribadah kepada Allah, namanya i'tikaf. Itu namanya i'tikaf dalam arti umum. Tapi yang kita maksudnya adalah i'tikaf dalam arti khusus, yaitu spesial 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, mulai dari malam ke-21 sampai malam terakhir, ya, atau sampai malam lebaran bahasa kita. Bahkan lebih bagus lagi, bukan sampai malam lebaran, sampai sholat id. Jadi keluar dari masjid ini, begitu sholat id, selesai sholat subuh, berangkat menuju sholat id dari masjid ini. Wah, begitu, ke lapangan misalnya. Nah, itu paling bagus tuh tapi sampai malam lebaran pun sudah cukup, ya, minimalnya. Nah, balik kita tadi, jadi i'tikaf yang kita maksud di sini adalah i'tikaf, ya, beramal, beribadah full 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan di masjid, full dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar masjid kecuali darurat. Siapa misalnya buang air atau mandi atau berwudu atau makan. Kalau di panitia tidak ada di masjid itu menyiapkan makan, ya kita harus cari makan keluar. Begitu sahur, selesai kita sholat qiyamul lail,
Setelah kita mengerjakan ibadah sholat malam, ya kita mungkin keluar cari makan bersahur. Setelah kita makan di luar selesai, kita kembali lagi untuk ibadah lagi. Tapi alhamdulillah kalau di masjid kita ini, ya, dan juga di banyak masjid-masjid di tempat-tempat yang lain yang sudah mengajarkan itikaf ini atau sedang mengadakan itikaf, itu mereka panitianya menyiapkan makanan baik berbuka maupun sahur. Alhamdulillah sekarang pada tahun-tahun sekarang ini, ya, di akhir-akhir 2000-an sekarang ini 2020 ini sudah banyak sekali masjid-masjid yang mengadakan itikaf, ya. Tapi di awal-awal tahun 1990 itu masih sedikit sekali masjid yang mengadakan, sehingga pada tahun itu kita kalau itikaf itu kita harus, kalau sahur itu harus cari makan keluar dulu sebentar, ya, beli makan di luar, bawa di sini makan di sini, jadi begitu. Nah, kembali kepada yang kaji kita, jadi pengantar pertama bahwa itikaf ini adalah suatu amalan, ya, di bulan suci Ramadan 10 hari terakhir kita berdiam di masjid yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah semenjak Rasulullah berhijrah. Itu poin pertama. Nah, karena ini sunnah Rasulullah, walaupun sifatnya sunat, tidak wajib, sunnah yang sunat. Nah, harus bedakan, ya. Sunnah Rasulullah yang hukumnya sunat. Sunat itu artinya mandub. Ya, mandub itu artinya kita kerjakan, ya, kita berpahala, tidak dikerjakan pun kita tidak berdosa. Tapi sayang kalau tidak dikerjakan, karena sunat muakkad yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Ya, jadi begitu. Karena kita mengikut Rasulullah, maka kita juga akan melakukan sunat atau sunnah itikaf ini. Yang kedua, bahwa dalam itikaf ini, ya, sebenarnya ada materi nih, ya. Ini kalau para kaum muslim-muslimat yang menyaksikan acara ini pun nanti silahkan, nanti kita yang pingin materi ini kita akan ada link nanti kita sampaikan, ya, untuk bisa dibahas nanti menjadi pegangan, sehingga nanti di pengajian atau materi berikutnya sudah punya pegangan, ya. Nggak apa-apa, nanti kita akan bagikan ini, dan juga kepada para pemirsa yang menyaksikan acara ini juga nanti bisa ada link nanti kita siapkan yang bisa kita di copy atau ada soft copy-nya atau di print sendiri. Nah, jadi begitu. Jadi yang kedua, dalam pengantar kita itikaf ini, bahwa itikaf ini adalah satu amalan yang saya katakan tadi, di sini di dalam itikaf ini kita ibadahnya full. Ya, ibadahnya full. Mungkin di luar Ramadan ibadah kita kurang, ya. Begitu Ramadan ibadah kita agak sedikit meningkat atau mungkin banyak meningkat. Tapi di 10 hari itikaf ini lebih meningkat lagi. Jadi istilahnya fullnya di sini. Mungkin di awal Ramadan ya kita sudah banyak, ya, sudah rajin ibadah dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Ya, tapi mungkin masih banyak kurangnya juga karena masih banyak godaan-godaannya. Ya, ada yang masih bekerja, ada yang masih berdagang, ada yang masih melakukan aktivitas-aktivitas lain. Istilahnya ibadahnya belum full di Ramadan itu. Tapi begitu 10 hari terakhir ini kita di sini full. Makanya salah satu tujuan nanti dari itikaf ini adalah supaya apa? Di 10 hari terakhir itu kita full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya manfaat dari Ramadan itu kita bisa dapat semuanya, dan supaya derajat takwa kita mudah kita dapatkan. Ya, itu enaknya atau disitulah manfaat yang di itikaf 10 hari terakhir ini. Ya, jadi di sini di 10 hari terakhir ini mungkin di dalam Ramadan belum dapat kita takwa karena masih banyak kekurangan kita, masih banyak kesibukan kita sehingga ibadahnya tidak full. Tapi begitu 10 hari terakhir yang itikaf ini ibadah kita full, maka tujuan daripada puasa Ramadan la'allakum tattaqun tercapai. Nah, itulah salah satu manfaatnya dari kita melakukan itikaf ini. Pantas saja Rasulullah dan para sahabat tidak meninggalkan amal ini karena sangat besar sekali nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga saudara-saudara sekalian, kita itikaf ini juga berniat apa? Mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu juga cita-cita kita tuh dapat Lailatul Qadar. Jadi itikaf ini salah satu tujuannya supaya kita bisa. Jadi tujuan itikaf itu 3. 1, supaya kita mudah meraih takwa. Yang kedua,
tujuan kita i'tikaf ini adalah untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu suatu malam yang kalau kita beribadah di situ nilainya lebih daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin, dalam surah Al-Qadar, ya. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan amal-amal di luar Ramadan. Nah, kenapa mesti i'tikaf? Karena mungkin kalau di luar i'tikaf kita belum full, sehingga kita sulit bisa meraih Lailatul Qadar kalau kita tidak i'tikaf. Tapi begitu kita i'tikaf dengan serius, insya Allah kita akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, karena kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di rumah ketiduran, mungkin di rumah banyak godaannya, ya. Tapi kalau di masjid kan full kita ibadah. 24 jam kita ibadah di sini. Ya. Jadi akan sangat mudah untuk kita meraih Lailatul Qadar. Bagi orang-orang yang i'tikafnya serius gitu loh. Kalau i'tikafnya nggak serius juga nggak dapat juga. Kalau i'tikaf kerjaannya tidur melulu, tidur lagi gitu. Sedikit ibadahnya tidur lagi. Pas lagi malaikat turun mau bagi-bagi Lailatul Qadar, lu mah tidur, kata malaikatnya, nggak jadi dikasih. Nah, itu gitu. Jadi pas malaikat turun mau bagi-bagi Lailatul Qadar itu harusnya kita sedang ibadah. Oh, ini sedang ibadah nih. Ya, jadi begitu. Nah, jadi tujuan kita i'tikaf ini apa yang kedua adalah untuk meraih Lailatul Qadar. Nah, tujuan kita yang ketiga, ya, untuk bisa beriktikaf ini apa supaya kita semangat dalam i'tikaf ini? Tujuannya kita i'tikaf ini adalah supaya kita dapat husnul khotimahnya Ramadan gitu loh. Dapat husnul khotimahnya Ramadan. Karena banyak orang nggak dapat husnul khotimah Ramadan, yang ada su'ul khotimah Ramadan. Apa su'ul khotimah Ramadan? Su'ul khotimah Ramadan itu adalah di akhir-akhir Ramadan ibadahnya turun. Dan itu faktanya kebanyakan terjadi di kita kaum muslimat. Betul. Ya. Awal Ramadan semangat, tinggi, gitu loh. Masjid-masjid penuh. Ya, masjid-masjid ramai orang ke berbondong-bondong, ya, di malam-malam awal Ramadan. Masjid penuh. Habis itu mulai seminggu berikutnya, jangankan seminggu berikutnya, 2 hari berikutnya udah mulai berguguran. Satu mulai malas lagi ke masjid. Seminggu tinggal separuh yang di masjid. Hari ke-20 tinggal beberapa saf lagi. Begitu 10 hari terakhir, masjid hampir kosong. Yang ada adalah orang-orang yang biasa ke masjid. Sebelum Ramadan biasa ke masjid, nah sebelum terakhir ya itu juga. Yang penuh apa? Di 10 hari terakhir. Yang penuh apa? Pasar, mall, jalan-jalan pada mudik. Nah, orang-orang yang seperti ini Ramadannya itu su'ul khotimah Ramadannya. Karena amal suatu hamba, ya, itu dilihat di mana? Di ujung. Orang husnul khotimah itu awalnya dia ibadahnya nggak bener, mungkin salah terus atau banyak bikin maksiat. Di ujung hidupnya dia berbuat kebaikan dan meninggal dalam keadaan kebaikan itu, maka namanya husnul khotimah. Tapi kalau awalnya baik, awalnya bagus, ibadah mantap, pas di ujung lemes, malah nggak ibadah atau kurang ibadah, malah banyak maksiat. Oh, itu namanya su'ul khotimah. Dalam konteks Ramadan juga begini. Jadi Ramadan yang sukses, Ramadan yang husnul khotimah Ramadannya itu adalah orang yang di 10 hari terakhir itu amalnya naik, amalnya full di situ. Karena dalam salah satu hadis dikatakan, ya, orang yang sukses itu orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, kalau Ramadannya hari pertama lebih baik daripada hari terakhir, berarti kalau gitu apa? Ibadahnya apa? Orangnya sukses nggak? Nggak. Jadi nggak husnul khotimah dalam Ramadannya. Jadi gunanya kita, salah satu tujuan kita i'tikaf ini supaya apa? Supaya Ramadan kita husnul khotimah, kira-kira begitu. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir itu, disitulah kita full beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke lah, banyak kekurangan kita di awal Ramadan.
ibadah masih kurang di awal Ramadan karena masih banyak kesibukan-kesibukan, oke lah, nggak apa-apa lah. Masih punya pekerjaan di luar, masih ada bisnis, masih ada urusan, oke lah. Ya, sehingga ibadahnya tidak full. Tapi 10 hari terakhir kita full, maka kita dihitung husnul khotimah di dalam ibadah. Ini istilah saya nih, ada namanya husnul khotimah Ramadannya. Selama ini kita dengarkan apa? Husnul khotimah dalam hidup. Kalau saya punya istilah sendiri, namanya husnul khotimah dalam Ramadan. Siapa orang yang husnul khotimah dalam Ramadan? Orang-orang yang di ujung-ujung Ramadannya, di 10 hari terakhirnya, dia beribadah full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita namakan apa? Husnul khotimah dalam Ramadan. Dan kebanyakan justru banyak orang yang su'ul khotimah Ramadannya. Ya. Kenapa su'ul khotimah? Karena justru di 10 hari terakhir malah ibadahnya menurun. Yang penuh apa? Yang penuh apa? Pasar, mall, mudik, jalan penuh. Orang berbondong-bondong mudik. Ya, akhirnya bukan dapat Lailatul Qadar, tapi dapatnya apa? Dapatnya macet di jalan. Bermacet-macet ria. Jadi 1000 bulannya bukan amal soleh, 1000 bulan macet. Gimana tuh dapat 1000 bulan macet gitu kan? Ya kenapa? Pas malam itu Qadar bukannya mengaji, bukannya sholat, bukannya ibadah, malah apa? Malah bermacet-macet ria di jalan-jalan mudik. Nauzubillah, kita mudah tidak termasuk orang yang demikian. Nah, jadi tujuan kita itikaf itu, ya apa? Ada 3 tadi. Apa tujuannya? Ya, supaya kita semangat. Satu apa? Supaya kita mudah meraih takwa. Karena tujuan Ramadan itu kutiba alaik ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tujuan Ramadan, tujuan puasa Allah berikan kepada kita surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa la'allakum tattaqun. Ramadan itu supaya kita takwa. Nanti kita bahas ya, bagaimana Ramadan itu bisa menghasilkan takwa. Nah, sekarang bisa jadi hari pertama sampai hari ke-20 kita belum dapat takwa. Kenapa? Ya karena tadi ibadahnya belum maksimal. Karena ciri-ciri orang takwa itu nanti adalah ibadahnya maksimal. Itu ciri-ciri orang takwa itu ibadahnya maksimal. Nah, sementara kita dengan kesibukan, dengan berbagai macam gangguan-gangguan dunianya, 1 sampai 20 belum dapat tuh ketakwaannya. Belum sampai level takwanya. Nah, 10 hari terakhir kesempatannya full kita ibadah. Kita ambil momen itikaf untuk full ibadah sehingga mudah meraih takwa. Begitu kita dapat takwa, berarti Ramadannya lulus. Jadi siapa orang yang Ramadan yang lulus? Orang-orang yang bisa meraih takwa. Siapa Ramadan yang enggak lulus? Yang Ramadan datang imannya tidak sampai derajat takwa. Jadi begitu. Tujuan pertama. Tujuan kedua apa kita iktikaf ini? Meraih Lailatul Qadar. Tempat yang paling besar peluang untuk meraih Lailatul Qadar itu adalah di masjid, di rumahnya Allah. Jadi begitu. Tempat. Makanya kita disunahkan betul. Ya, baik laki-laki bahkan juga perempuan juga boleh beriktikaf selama tidak ada fitnah. Ya, tidak ada kewajiban lagi di rumah, boleh ya, beriktikaf. Rasulullah itu ketika Rasulullah sudah meninggal, itu istri-istri beliau ya, ummahatul mukminin itu semuanya ikut iktikaf setelah melanjutkan sunnah Rasulullah yang sudah meninggal. Jadi gitu, itulah menjadi dalil bahwa wanita boleh iktikaf selama apa? Urusan rumah tangganya sudah selesai. Ya, tapi kalau masih punya kewajiban anak kecil ya, masih kemunyakannya ya jangan. Di rumah sajalah ibadahnya full. Ya, jadi balik kita kepada yang tadi. Meraih Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar itu 1 kali kita dapat, 1 malam itu kita dapat lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun sekian bulan. 83 tahun. Bayangkan kita mendapat amal lebih dari baik daripada 83 tahun lebih. Nggak ada orang umurnya 83.
Paling banter umur orang 70, 80 sudah banyak yang meninggal. Sedikit yang hidup di atas 80. Kita dapat amal seperti Masya Allah, nih, tinggal nilainya. Dan Lailatul Qadar itu malam yang ditunggu-tunggu, malam yang mulia, malam yang sangat didambakan. Tidak ada amal yang the best kita kerjakan melebihi malam Lailatul Qadar. Karena dia hanya ada di bulan suci Ramadan dan hanya ada di 10 malam terakhir. Tidak ada di malam-malam yang lain. Jadi itu malam pilihan. Makanya dinamakan Qadar. Qadar itu salah satu artinya apa? Malam mulia. Qadar itu artinya mulia. Ya, jadi Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Jadi balik kita kepada yang tadi. Yang ketiga, tujuan kita itikaf itu adalah untuk apa tadi? Husnul khotimah Ramadannya. Lawannya su'ul khotimah. Siapa orang husnul khotimah Ramadan? Orang yang di 10 hari terakhir amalnya naik full. Siapa yang su'ul khotimah Ramadan? Orang yang 10 hari terakhir turun. Jadi kebanyakan kalau gitu kaum muslimin di negeri kita ini atau mungkin negeri lain banyak su'ul khotimah atau husnul khotimah Ramadan. Banyak yang su'ul. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak masuk kelompok yang demikian. Kita terus karena nggak ada, belum tentu tahun depan kita bisa dapat Ramadan lagi. Kita diberi kesempatan oleh Allah hadir di dalam Ramadan ini, masih diberi umur supaya kita bisa dapat meraih maksimal dalam keimanan kita, dapat takwa, dapat Lailatul Qadar, dapat husnul khotimah Ramadan. Nggak apa-apalah, tahun depan aja kita bisa dapat, nggak bisa sekarang. Oh, belum tentu tahun depan kita hidup lagi. Banyak orang yang tahun sekarang hadir, tahun depan sudah, bukan, tahun yang lalu masih bisa Ramadan, sekarang sudah ada yang meninggal. Ada yang tidak meninggal tapi sakit-sakitan. Dia akhirnya tidak bisa maksimal Ramadan. Jadi jangan tunggu sampai tahun depan. Sekarang ambil kesempatan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita sekarang sudah terbaik, insya Allah tahun depan ketika diberi kesempatan lebih baik lagi. Tahun depan diberi kesempatan lebih baik lagi. Gitu. Nah, inilah tujuan daripada itikaf. Nah, ini kalau kita sudah tahu seperti ini semangat kita itikafnya. Jangan ditanya pahalanya seberapa gedenya. Oh, jangan ditanya. Nanti kita bahas amal-amalnya. Bayangkan kalau kita 10 hari itikaf di bulan suci Ramadan, yang jelas sholat 5 waktu pasti kita selalu di masjid. Betul? Selalu di masjid. Tuh. Karena beramal di masjid itu nilainya berbeda dengan amal di luar masjid. Pengalinya beda. Jadi gitu. Orang yang selalu di masjid, kata Nabi, selama dia tetap berwudu dan beribadah, niat ibadah di masjid itu, selama itu juga malaikat akan doakan dia terus. Bayangkan 24 jam kita kali 10 hari doain malaikat terus, setiap detik, setiap menit kita didoakan malaikat terus di sini. Lihat bagaimana nilainya. Sholat 5 waktu, mengaji itu, mengaji di masjid dengan mengaji di luar masjid pahalanya beda, penggandanya lebih banyak karena dapat tempat rumahnya Allah. Jadi semua ibadah-ibadah. Sudahlah Ramadan, ibadahnya Ramadan saja amal ibadah sudah dilipat gandakan 70 kali sampai 700 bahkan sampai tak terhingga. Ramadan saja. Sekarang udah Ramadan di masjid lagi. Full lagi. Berapa pengalinya? Ya udah nggak usah dihitung lah, biar malaikat aja yang tugas yang ngitung. Capek kita ngitungin nanti. Ya, betul. Jadi oleh karena itu, ya mari kita manfaatkan kesempatan itikaf ini. Nah, tentu saja untuk bisa itikafnya ada ilmunya. Nah, bagaimana ilmunya? Insya Allah kita lanjutkan supaya bisa maksimal. Karena al-ilmu qabla amal. Ilmu itu kita cari sebelum beramal. Karena orang beramal tanpa ilmu ya sia-sia nanti. Bersalah-salahan nanti. Gitu. Karena al-ilmu imamun. Sedangkan amal itu mengikut. Jadi imamnya dulu kita siapkan, amalnya dulu akan mengikut. Gitu. Jadi imamnya, ilmunya kita siapkan. Ya, bagi para kaum muslimat yang juga akan menyaksikan tayangan acara ini, ya ketika mau itikaf, ilmunya dicari dulu. Sehingga apa? Pertama kita tahu mana yang harus kita kerjakan, mana rukun-rukunnya, mana yang harus ditinggalkan. Yang kedua supaya tambah semangat. Kalau ada ilmu kan jadi semangat. Yang ketiga kalau ada ilmunya makin terasa mudah itikaf itu, karena ilmunya ada. Suatu pekerjaan kalau ilmunya ada mudah mengerjakannya. Kalau ilmunya nggak ada,
sulit. Semudah apapun pekerjaan, kalau ilmunya nggak ada akan terasa sulit. Tapi kalau kita ngerti, insya Allah akan lebih mudah. Mudah-mudahan nanti ini pengantar pertama. Ya, mudah-mudahan insya Allah nanti materi-materi selanjutnya kita akan bahas. Ini sebagai pengantar saja untuk menambah semangat betapa pentingnya i'tikaf itu. Ya. Oh, ada satu lagi. Ya, i'tikaf itu kehebatannya. Di i'tikaf ini, ya, bahasa kita aja, di i'tikaf ini salah satu lagi kehebatan mengapa i'tikaf ini tidak dimiliki di tempat-tempat lain, karena rumah di sinilah kita akan nanti terasa nikmatnya ibadah. Harus dapat nikmatnya ibadah. Ya, jadi gitu. Di sini harus dapat. Kalau di sini nanti kalian sudah dapat nikmat ibadah, terasa nikmat sholat, terasa nikmat mengaji, terasa nikmat tahajud, terasa nikmat nanti sholat, setelah sholat subuh kita berzikir sampai awal duha, ditutup dengan sholat suruk, ya, suruk tutup dengan sholat awal duha. Oh, itu menjadi kebiasaan kita nanti di luar Ramadan setelah kita kembali dari i'tikaf. Jadi banyak amal-amal yang bisa kita istiqomahkan nanti setelah dari i'tikaf ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ini. Nah, dengan ilmu ini nanti insya Allah kita bisa semakin lebih mantap beriktikafnya. Mulai sekarang azamkan semuanya, bahwa mulai kita azamkan setiap Ramadan 10 terakhir kita usahakan kita harus beriktikaf. Azamkan, ya Allah beri saya kesempatan setiap tahun akhir Ramadan 10 hari terakhir Ramadan saya akan beriktikaf. Berazamkan supaya Allah beri kemudahan. Karena nggak mudah orang nanti i'tikaf, banyak hambatannya. Nanti kita akan bahas banyak hambatannya orang nanti untuk bisa i'tikaf. Ya, kita akan bahas nanti apa saja hambatan-hambatan untuk supaya orang i'tikaf. Banyak nanti hambatannya. Tapi kalau kita sudah berazam, Allah beri kemudahan nanti. Ya, setiap tahun selalu ada jalan kita untuk bisa i'tikaf. Setiap tahun selalu kita bisa beriktikaf dengan baik. Insya Allah. Mudah-mudahan ini sedikit sebagai pengantar. Nanti kita lanjutkan pada materi-materi yang selanjutnya tentang apa urgensi i'tikaf, apa hambatannya, apa saja modalnya, apa aja persiapannya, kita bahas setelah pertemuan berikut ini. Insyaallah hari ini sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan. Demikian, mari kita baca hamdalah, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Subhanallah, sallallahu anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.